Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Aldo Gondolegit di chapter belajar automation menggunakan Catalan Studio. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat project baru di Catalan. Oke, pertama-tama kita buka Catalan Studionya, kemudian kita klik File, kemudian arahkan ke arah New, kemudian klik Project. Nah, kemudian kita akan beri nama belajar ini aja, source demo. Ini biarkan dia blank project, kita pilihnya tipenya web, repository biarkan kosong dulu, kemudian kita pilih lokasinya. Saya simpan di Aldo. Kita akan namakan deskripsinya. Kemudian kita klik OK, sudah terbentuk. Kemudian kita akan menggunakan fitur yaitu record web. Nah, record web ini apa? Ini adalah alat atau tools yang disediakan oleh Catalan untuk melakukan automation secara record dan playback. Kita pilih dulu, kita arahkan dulu URL-nya ke source demo. Kemudian kita klik record. Nah, kemudian muncul untuk video pertama ini kita akan melakukan contoh test case login terlebih dahulu. Oke, setelah kita berhasil membuka atau berhasil meloading, kemudian kita akan klik username. Kita isi di sini username-nya, kita tulis standar user dengan password secret sauce. Kita klik login. Nah, setelah berhasil login, kita harus memverifikasi login itu berhasil atau tidak dengan apa. Nah, kita ambil contoh, kita akan memverifikasi ketika kita berhasil login, kita harus muncul titel produk ini. Jangan deh, ini aja. Kita harus memverifikasi bahwa chart ini muncul. Kita klik saja. Oke, setelah sudah dirasa cukup untuk login, jangan langsung disimpan, tapi kita buka dulu Show Capture Object. Kita rapihkan struktur penamaan dan lokasi expatnya. Karena kalau kita bawaan dari Catalan, dia sangat sangat random gitu. Nah, kita sejajarkan saja, kita samakan saja dengan principles atau syarat penulisan dengan gaya camel case. Apa itu camel case? Mungkin bisa baca di internet, yaitu penulisan gaya huruf pertama kecil diikuti huruf kata berikutnya uh, awalan kapital. Oke, input password. Ini adalah button login. Saya lebih nyaman seperti ini, button login. Dan di sini kita tulis sebagai logo chart. Kalau kita rapi dan mudah diingat, ini akan memudahkan kita untuk melakukan pemanggilan dari objek-objek ini. Kita akan lihat verify. Nah, tombol verify and highlight ini
digunakan untuk mendeteksi apakah elemennya benar-benar bisa ditemukan atau tidak, dan sudah terverify dan unik ya, hanya satu elemen yang terdeteksi. Setelah itu kita save script, kita pilih objek repository. Nah, untuk penamaannya sendiri saya lebih suka saya bikin sendiri, folder sendiri, new folder. Jadi kita unchecklist dulu tadi yang create new folders as structure below, kita unchecklist. Kemudian kita akan membuat folder sesuai namanya, Swag Labs. Kemudian baru kita akan uh, membuat folder lagi, login page. Kemudian baru kita simpan di dalamnya supaya lebih terstruktur saja ya. Oke, kita simpan. Test case-nya kita buat tc login positive. Biasanya saya selalu membuat deskripsinya selengkap mungkin agar ketika kita akan menggunakan kita paham untuk apa test case tersebut. Tag-nya juga jangan lupa. Biasanya saya tulis dengan nama saya. Kita klik OK. Oke, bila sudah maka otomatis objek reponya akan masuk, yang tadinya ini kosong, plong, nggak ada apa-apa, dan test case-nya juga udah masuk. Kita ini dalam manual mode, kemudian kita akan menggunakan script mode. Nah, script modenya sudah berhasil terbuat juga. Rapi ya. Oke, untuk mengetes apakah ini bisa dijalankan atau tidak, kita bisa klik run. Kita klik drop down-nya, ada pilihan default pakai Chrome, Firefox, dan bla bla bla. Coba kita pakai Chrome. Oke, teman-teman, berhasil. Selamat, ini adalah test case pertama, teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya.